Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan melalui ibadah Paskah yang bertemakan merayakan kehidupan dengan dasar Alkitab di Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga ke-20. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera pada Zoom saat ini, dimohon untuk menyalakan kameranya, dikarenakan ibadah akan segera dimulai. Bagaimana? Jika sudah, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah.
Ia bangkit, ia hidup, bersoraklah dan bersukacitalah. Kematian telah dikalahkannya. Kubur kosong telah menjadi saksi akan kemenangan Tuhan atas kematian. Tepat seperti yang diberitakan oleh malaikat, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Mari kita rayakan kemenangannya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Yesus Kristus juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup hari-hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Kematian telah Ia kalahkan sehingga manusia memperoleh kehidupan. Dosa telah ditanggungnya sehingga manusia memperoleh keselamatan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memperoleh penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13-14. Berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih
Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru bagi kita, sebuah kehidupan yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa maut. Melalui kehidupan yang baru yang sudah dianugerahkan ini, Tuhan menghendaki agar kita dapat menjadi ciptaan yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.是
Salam dalam kasih Kristus, saudara-saudara dan ibu bapak guru di SMP Petra 3 Surabaya. Senang pada hari ini saya boleh berjumpa dengan saudara-saudara dan merayakan Hari Paskah. Tema Paskah kita hari ini adalah merayakan kehidupan. Kita bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus, dan dengan kebangkitan Yesus Kristus kita selayaknya merayakan kehidupan kita saat ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita mulai renungan firman ini dengan bersama berdoa untuk menyiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau Allah yang bukan hanya menciptakan kami, tapi Engkau Allah yang memelihara kami. Bahkan Engkau telah menyelamatkan kami melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah Paskah bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang terus bersama dengan kami, memberikan kami semangat untuk merayakan kehidupan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, juga termasuk ketika kami membaca firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Mampukan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, tema kita hari ini seperti saya katakan di awal tadi adalah merayakan kehidupan. Dan ayat yang melandasinya dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ya, saudara-saudara, ketika kita bicara mengenai merayakan, mengenai perayaan, tentu adalah suatu yang akrab di telinga kita. Kita bahkan sering melakukannya, bukan begitu? Kita sering melakukan perayaan-perayaan, mau merayakan ulang tahun, pertambahan usia. Juga buat orang tua kalian mungkin ada yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, anniversary untuk papa dan mama. Ada juga yang merayakan keberhasilan. Oh, aku habis ikutan olimpiade nih. Aku habis ikutan e-sport gitu ya. Lomba e-sport atau berbagai hal yang lain. Kita gemar merayakan hal-hal dalam hidup kita. Dan tentunya kalau kita sedang merayakan sesuatu, rasanya nggak nyaman ya kalau sendirian aja. Lebih asik kalau ramean tuh, gitu, sama temen-temen. Dan kita kadang juga merayakannya bukan hanya dengan kumpul, tapi juga bisa dengan makan bersama, minum bersama, begitu ya. Lalu bermain bersama juga. Sekarang mungkin di tengah pandemi ini agak berkurang, begitu ya, kegiatan itu. Tapi masih bisa kan berkirim makanan ke rumah masing-masing, lalu kemudian ketemu secara virtual dan makan bersama. Mungkin itu masih kita lakukan. Dan ketika kita bersama-sama tentu ada keceriaan yang lebih. Kehidupan kita rasanya lebih hidup, perayaan kita rasanya lebih hidup. Sebenarnya kita itu ingin melakukan sesuatu bersama-sama bukan hanya ketika kita sedang senang. Ketika kita sedang susah pun kita juga ingin bersama-sama. Ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami kegagalan, bukankah kita akan lebih tenang, lebih mampu menjalani rasa sedih dan duka itu ketika ada teman-teman yang datang, ketika ada saudara yang mungkin memberikan semangat, memberikan penghiburan buat kita. Ayo semangat, lain kali kamu pasti bisa berhasil. Ayo semangat. Mungkin orang tuamu sedang sakit, atau mungkin oma opa barusan meninggal, kamu cukup dekat dengannya. Gak apa-apa, yuk semangat. Oma opa bersama dengan Tuhan, dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Ketika kita dikuatkan dalam atau oleh
saudara-saudara kita atau rekan-rekan terdekat kita, itu membuat kita juga merasa hidup ini lebih hidup. Itu juga yang sedang dirasakan oleh murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini, teman-teman. Karena apa? Karena para murid Yesus itu saat itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang ketakutan. Mereka juga murid-murid yang sedang sangat sedih hatinya. Mereka berkumpul di satu tempat yang sama. Kesedihan membuat mereka berkumpul bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kebersamaan mereka harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kasihan banget ya. Karena mereka sedang ketakutan juga. Mereka ketakutan dikejar-kejar tentara yang juga menangkap Tuhan Yesus waktu itu. Mereka juga sedang ketakutan kalau mereka juga akan dihukum seperti Tuhan Yesus. Karena mereka terverifikasi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga sedang ketakutan kalau mereka keluar, mereka akan diejek oleh orang-orang sekitarnya. Mana gurumu itu? Mereka adalah murid-murid yang sedang ketakutan dan sedang sedih. Karena itu, mereka berkumpul. Dan di saat mereka berkumpul dan dalam kesedihan dan juga ketakutan itu, Tuhan Yesus hadir. Kehadiran Tuhan Yesus ini menandakan apa, teman-teman? Itu menandakan Tuhan itu begitu peduli. Dia bukan hanya peduli akan dosa kita sehingga kita ditebusnya, tapi ia juga peduli bagaimana sih perasaan kita, bagaimana sih pikiran kita. Dan dia siap datang menemani kita. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya di salib, begitu peduli dan sayang sama murid-muridnya, sehingga ia datang menjumpai para murid. Tuhan Yesus tahu para murid saat itu sedang sedih. Tuhan Yesus sangat tahu para murid sedang ketakutan. Karena itu Tuhan Yesus datang menemui mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid yang kedatangan Tuhan Yesus tidak menjadi takut lagi. Mereka sungguh bersuka cita, disebutkan oleh bacaan kita hari ini, Injil Yohanes tadi. Mereka bersuka cita merayakan bahwa saat ini gurunya yang baru saja mati itu kini hidup kembali. Mereka merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menjadi merasa bahwa hidup mereka sekarang kembali lebih hidup ketika ada bersama-sama dengan Yesus Kristus guru mereka. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus begitu peduli dan sayang kepada para muridnya, Tuhan Yesus juga begitu sayang dan peduli kepada setiap kita, kamu dan saya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus begitu peduli tentang segala keberadaan diri kita. Tuhan Yesus tahu kok kalau kita ini saat ini mungkin juga masih menyimpan rasa takut. Takut apa sih? Tentunya takut tertular virus COVID-19 yang masih menjadi kendala bagi bumi kita ini. Menjadi pandemi secara global. Mungkin kesedihan juga masih ada dalam diri kita karena kita tidak lagi bisa dengan nyamannya, dengan mudahnya berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan saudara-saudara atau bepergian bersama dengan keluarga atau sahabat ke tempat-tempat wisata. Mungkin ada kesedihan juga yang kita rasakan. Dan saat kita sedih, saat kita ketakutan saat ini, ingatlah Tuhan Yesus juga selalu ada dan mau datang menjumpai kita. Ia adalah Tuhan yang hidup, seorang yang hidup, Ia Allah yang hidup, yang benar-benar mau peduli dan mau tahu bagaimana sih perasaan kita, bagaimana sih pemikiran kita, bagaimana sih aktivitas kita hari ini. Kalau kita gembira, Ia turut bergembira bersama dengan kita. Kalau kita sedang sedih, Ia turut sedih bersama dengan kita. Kalau kita gagal, Ia turut merasakan betapa kita kecewa, sedih, merasa gagal, dan kita butuh support untuk bangkit. Tuhan Yesus sangat memahami kita. Dan ketika Ia berkata, damai sejahtera bagi kamu, sejatinya Tuhan Yesus ingin berkata kepada setiap murid-muridnya bahwa mungkin sebagai murid Yesus kita tidak kebal, kita tidak imun dari kesulitan, kita tidak kebal dari kesedihan ataupun ketakutan dalam menjalani kehidupan ini.
Tapi Yesus anugerahkan kepada kita damai sejahtera, perasaan damai di hati yang bersumber dari keberadaan kehidupan Tuhan di tengah kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus ada di sebelah kita. Tuhan Yesus menemani kita. Ada kalanya Tuhan Yesus di depan kita untuk mengarahkan kita kemana kita harus melangkah. Ada kalanya Yesus ada di belakang kita untuk mengawasi bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita mencoba mengembangkan diri atas segala anugerah dan talenta hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus melakukan itu semua karena Ia peduli. Maka bila kita hari ini dengan segala pergumulan hari ini, ada kendala-kendala secara teknis pembelajaran online, misalnya kita mungkin menjadi lebih sibuk, atau ada yang merasa mungkin menjadi lebih longgar sih pembelajaran dengan cara online seperti hari ini. Tapi ada kendala bahwa tidak 100% ilmu yang disampaikan oleh para guru tidak bisa terserap dengan baik. Karena begitu banyak distraksi yang kita miliki di rumah. Meskipun ruangannya sama saja, tapi kita menggunakan gadget yang membuat kita bisa akses hal-hal yang lain. Sehingga akhirnya kita juga mudah tergoda, teralihkan fokusnya, dan sulit untuk menyerapnya. Tuhan tahu segala sesuatu yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan mau kita tidak menjadi takluk, kalah, menjadi terlalu ketakutan dengan segala keterbatasan atau kendala yang sedang kita alami. Tuhan ingin kita tetap berjuang, merayakan kehidupan kita, menjadi tetap memiliki kehidupan yang hidup di tengah segala keadaan hari ini. Tuhan mengajak kita merasakan damai-Nya yang begitu besar. Pertanyaannya, bagaimana bila kita adalah seorang yang punya keterbatasan? Bagaimana tantangan-tantangan hari ini justru menunjukkan betapa akhirnya terbatasnya saya di bidang pelajaran tertentu. Di kelas saja saya susah mudeng, susah paham untuk materi tentang bahasa misalnya. Apalagi di rumah saja. Mungkin kita jadi gelisah. Teman-teman, Tuhan itu peduli dan Ia tahu betul tentang segala kemampuan kita, termasuk juga keterbatasan kita. Tuhan tahu kok, kita ini ada yang kesulitan dengan bahasa. Ada di antara kita yang sulit mengerti apa sih personifikasi itu. Tapi Tuhan juga tahu mungkin kita itu memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang hitung-menghitung. Atau ada yang punya keahlian banyak dalam hal desain, menggambar, atau dengan berbagai teknologi terbaru untuk mendesain sebuah produk, menghasilkan hasil tangkapan foto yang baik. Tuhan tahu setiap kemampuan dan keterbatasan kita. Kalau Tuhan tahu, maka kita pun juga harus tahu. Karena dengan kita tahu kelebihan dan keterbatasan kita, kita akan bisa menerima diri kita. Kita mungkin punya kelebihan di bidang A, tapi mungkin kita terbatas di bidang B. Terimalah itu. Sebab Yesus Kristus sendiri ketika Ia bangkit, Ia menunjukkan tanda lukanya di tangan dan di lambungnya. Sebenarnya itu sebuah penguatan juga bagi setiap kita yang pada dasarnya adalah manusia yang punya keterbatasan, punya luka, punya kendala dalam hidup, punya persoalan. Tuhan berkata, meski tubuh manusiawinya itu ada lukanya, tapi Yesus ingin berkata, aku bangkit. Aku memberi engkau damai sejahtera. Maka kita pun sebagai manusia yang mungkin punya keterbatasan, mestinya pun mampu merayakan kehidupan kita. Termasuk mungkin juga dengan segala kelebihan dan juga kekurangan kita. Terimalah, syukurilah segala apa yang kita miliki itu. Mari kita terus bersemangat merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Mari kita merasakan kepedulian Tuhan. Dan mari kita bagikan kepedulian Tuhan. Kalau kita punya kelemahan, syukurilah. Pahamilah kita punya keterbatasan. Tuhan yang peduli pada kita tentu tidak suka bila kita kemudian tidak menerima keterbatasan kita, lantas kita berlaku curang.
Tuhan lebih menghargai bila kita memiliki keterbatasan, kita berupaya semaksimal mungkin. Namun bila memang ada keterbatasan dan kita mendapatkan nilai yang kurang baik, atau kita tidak punya pengalaman banyak di bidang tertentu, Tuhan akan lebih menghargai itu. Dan mari fokuskan pada apa yang kita miliki, apa kelebihan yang kita dapat kembangkan lebih lagi. Dan dengan itu kita akan merasakan lagi dan lagi tentang kepedulian Allah yang menghidupkan kita, yang membuat kita merasa hidup kita ini memang lebih hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Kiranya kebangkitan Kristus terus memberikan damai di hati kita, memampukan kita terus setia menjalankan kebenaran firman-Nya, dan terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Amin.
hidup karena salibmu. Ku mengenal langkah yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur karena Engkau terus bersama dengan kami, Engkau terus memberkati kami, Engkau menjaga kami. Tuhan, Engkau tahu kami juga sedang merasakan kendala-kendala dalam hidup kami, terutama kaitannya dengan pandemi global saat ini. Kami terus berdoa untuk pemulihan keadaan bumi kami berdoa untuk setiap pihak yang terkait untuk berupaya menghasilkan vaksin atau obat ataupun penanganan-penanganan terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Kami percayakan mereka dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk menaati protokol kesehatan sebagai bentuk juga kami merayakan kehidupan, menjaga kehidupan, merawat kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami dan sesama kami. Tolong kami untuk menghayati itu sebagai bentuk kami mensyukuri juga anugerah Tuhan. Tuhan juga bimbing kami dalam pembelajaran kami, berkati kami sebagai murid dalam proses belajar mengajar ini, dengan segala keterbatasan kami, dengan kebosanan kami mungkin dari rumah, Tuhan yang menjaga kami dan memampukan kami, Tuhan yang menolong kami. Berkati juga para guru yang juga mungkin menghadapi keterbatasan-keterbatasan ketika mengajar dari tempat kerja ataupun dari rumah mereka masing-masing, ada kendala-kendala tertentu juga. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga Engkau tolong untuk menemukan jalan terbaik untuk tetap dapat mengajar dengan sebaik-baiknya. Kami juga serahkan orang tua kami, keluarga kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kiranya Kau yang memberkati setiap aktivitas kedua orang tua kami, Kau yang memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai. Juga berkati saudara-saudara kami yang mungkin juga melakukan pekerjaan ataupun proses belajar mengajar dari rumah secara online. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi senantiasa. Kami sungguh percayakan Tuhan kehidupan kami semuanya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dan kiranya Engkau Allah yang hidup senantiasa memberkati kami semua dengan kegembiraan dalam segala keadaan yang tidak nyaman ini. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang hidup melengkapi kami semua, sehingga kami sebagai siswa mampu bertanggung jawab dalam sekolah kami, guru bertanggung jawab dalam pekerjaan kami. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, selamat merayakan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar dari-Mu Tuhan. Ampunilah bangsaku, ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku,
selamatkanlah Indonesiaku. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan, hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kehidupan kita telah ditebus dengan kasih-Nya yang kudus. Kini tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kehidupan sebagai bentuk pemuliaan kepada Dia yang telah menebus hidup kita. Kristus bangkit, soraklah. Kristus
Kita telah selesai beribadah. Biarlah makna Paskah tidak hanya kita rayakan di setiap tahun, melainkan dapat kita maknai bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dia adalah juru selamat dan penebus umat manusia. Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Hosana. Terima kasih Bapak atau Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam ibadah Paskah hari ini. Akan ada persembahan kasih jika Bapak atau Ibu dan teman-teman semua mau memberikannya sebagai bentuk ungkapan syukur. Bisa ditransfer melalui rekening yang telah disediakan. Dengan demikian, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus Sang Raja, Agung senantiasa memberkati.